Untuk menyingkat waktu akan langsung kami terangkan mengenai fadilah Al-Quran. Banyak anjuran untuk memboikot produk-produk orang kafir, utamanya produk Yahudi ini, ya, produk Yahudi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman Al-Karimil Mannan Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan alladzi yufraqu fihi al-haqqu wal butlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarrusun wa yatahafazuna al-Qur'an bitajwidi wal itqan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh pinesepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'idhah hasanahnya, wabil khusus sahibil ma'had Romo Kiai Haji Nur Syekh Salafuddin, ya, kalau tidak salah, dan Romo Kiai Haji Ulinuha, dan para asatidzah dan ustadzat yang kami muliakan, para mukri'in mukri'at peserta bimbingan mukri' MUA yang kami muliakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan keadaan sihah wal afiyah untuk ngaji bareng. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mendapatkan barokah manfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu akan langsung kami terangkan mengenai fadilah Al-Quran, yang mestinya Bapak Ibu sudah sedikit banyak mendengarkan dan mempelajari fadilah-fadilah Al-Quran, tapi mungkin ada yang belum diketahui. Lah, ini akan saya terangkan. Pertama, kitab Al-Quran adalah suatu yang paling utama, bahkan termasuk sesuatu yang paling utama, sehingga ada dawuh yang mengatakan Al-Qur'anu afdalu min kulli syai' dunallah. Al-Qur'an adalah sesuatu yang paling utama, paling agung dibandingkan dengan segala sesuatu kecuali dengan Allah. Man waqqara al-Qur'an faqad waqqara Allah. Siapa yang mengagungkan, menghormati Al-Quran berarti mengagungkan Allah, karena Al-Quran adalah firman Allah. Dan pasti orang yang mengagungkan Allah akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka orang yang cerdas itu kalau disuruh milih mesti yang dipilih yang paling utama. Jadi ada orang kok memilih tidak utama, itu namanya kurang cerdas ya. Maka kalau kita cerdas pasti Quran yang adalah yang kita pilih, dan Al-Quran harusnya selalu bersama kita. Supaya Quran bersama kita, sering saya anjurkan HP kita harus ada aplikasi Quran, karena HP selalu bersama kita kapan saja dan di mana saja ya. Kalau suami dan istri masih sering ditinggal di rumah, tapi HP selalu bersama kita. Maka kalau kita bersama HP berarti kita bersama Al-Quran. Tapi jangan hanya dimasukkan, tapi yang penting adalah dibaca setiap ada kesempatan dan kita pelajari isinya, dan yang paling penting mengamalkan isinya Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya Al-Quran adalah mukjizat Nabi yang agung, bahkan mukjizat yang abadi. Mukjizat Nabi sangat banyak, ribuan ya. Tapi yang paling agung adalah Al-Quran, dan itu termasuk, dan itu adalah mukjizat yang abadi. Artinya masih tetap sebelum kiamat ya. Diterangkan di dalam kitab Jawharut Tauhid, wa mu'jizatuhu kasiratun hurur minha kalamullahi mu'jizul bashar. Jadi mukjizat Nabi banyak sekali dan agung-agung. Di antaranya adalah kitabullah Al-Quran ini sebagai mukjiz lil bashar. Artinya tidak ada orang yang bisa menandingi atau menyusun walaupun satu surat seperti Al-Quran. Maka Quran ini mukjizat Nabi yang paling agung, dan tidak akan kiamat selama Quran masih ada ya. Mukjizat yang lain contohnya ini ya juga termasuk agung, yaitu jari-jari Nabi bisa menjadi sumber air ya. Ceritanya ketika Nabi perang, menteri bagian pengairan ya, lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, airnya tinggal sedikit, tidak cukup untuk kebutuhan prajurit ya. Sudah bawa sini air yang masih sedikit itu. Setelah di hadapan Nabi, tangannya Nabi dimasukkan ya. Nah, sekarang yang membutuhkan air supaya ambil dari sini ya. Ternyata airnya tidak habis, bahkan bertambah-tambah karena bersumber dari tangan Nabi ya. Itulah air yang terbaik ya, karena sumbernya dari khairul khalqi, makhluk yang terbaik ya. Sayangnya dulu belum ada air dalam kemasan ya. Kalau ada dalam kemasan mungkin bisa juga jadi kahaki ya, seperti kahaki ya. Maka kita sebagai orang Islam ini makan dan minum ini harusnya halalan thayyiban ya. Yang halal itu pasti, thayyiban ini artinya yang tidak membahayakan bagi kita ya. Termasuk air, harusnya air yang thayyiban, yaitu air yang paling baik ya. Tapi karena yang dari Nabi ini belum tidak ada, sudah tidak ada, maka air yang
menurut riset ini paling baik adalah air zam-zam. Maka kalau kita minum sebaiknya dan seharusnya adalah air zam-zam ya. Karena ini air yang paling baik ya. Cuma harganya mahal ya. 5 liter saja sudah 400 atau 500 ribu. Nah, kalau awannya tidak banyak, tidak bisa minum terus ya. Maka kalau tidak bisa ya air yang barokah ya. Air barokah ini air yang didoai oleh para kiai. Paling tidak produknya dari pondok pesantren ya. Atau produk dari orang-orang Islam ya. Karena ini pasti lebih barokah daripada produk orang kafir ya. Maka mari kita usahakan supaya yang kita makan, supaya yang kita minum ini adalah sesuatu yang thayyib ya, yaitu yang barokah ya. Jangan produk orang kafir. Ini berarti membantu orang kafir dan pasti kurang barokah ya. Maka sekarang banyak anjuran untuk memboikot produk-produk orang kafir, utamanya produk Yahudi ini ya. Produk Yahudi ya. Apalagi Bapak Ibu seringnya wiridan wala aqwa ala naril jahimi. Maka kalau air mineral jangan beli yang aqua. Nah, kalau membeli aqua berarti membela Yahudi itu ya. Ini paling tidak itu. Ini berarti kita berjihad ya. Dan masih banyak produk-produk yang harusnya kita boikot ya. Yang selanjutnya yaitu menjadikan hidup bahagia. Quran kalau dijalankan, diamalkan isinya pasti bahagia ya. Karena apa? Karena Quran ini adalah petunjuk Allah kepada kita semua manusia untuk menjalankan isinya ya. Maka Quran ini tidak hanya menerangkan ilmu agama, tapi segala ilmu ada dalam Al-Quran, termasuk kebutuhan kita ya sehari-hari, bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur ya, itu diterangkan dalam Al-Quran. Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqassara anhu afhamur rijali. Segala ilmu ada dalam Al-Quran. Nah, segala itu ya ilmu agama, ilmu umum ada semua. Hanya saja pemahaman pakar-pakar ilmu memahaminya tidak sampai ya. Kadang-kadang setelah ada penemuan baru, oh ternyata Qurannya sudah menerangkan ya, sudah 14 abad yang lalu baru diketahui ya. Maka marilah kita amalkan isi Al-Quran dan pasti akan bahagia. Sebagaimana dawuh Nabi kepada Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad in aratta aisyas su'ada. Hei Mu'ad, kalau kamu menginginkan kebahagiaannya orang-orang, in aratta aisyas, menginginkan kehidupan ya, sebagaimana kehidupannya orang-orang yang bahagia, wa maitata syuhada, dan menginginkan mati syahid. Artinya mati yang mulia, tidak berarti harus dibunuh orang ya, tidak. Mati syahid ini mati, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat ya. Mati syahid akhirat ini termasuk pengajar Al-Quran, ini termasuk syahid akhirat kalau mati ya. Maka akhirnya di dalam hadis itu, karena agak panjang saya potong ya, falyadrusil Quran, fadrusil Quran ya. Daruslah, darus itu pelajarilah, bacalah Al-Quran, pahami dan amalkan isinya ya, maka akan menjadikan
bahagia hidupnya dan menjadi kalau mati menjadi mati yang mulia, yaitu mati syahid akhirat ya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya Quran menjadi pembersih hati. Jadi hati kita ini di sabda Nabi bisa berkarat ya. Inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati kita ini bisa berkarat sebagaimana besi. Ini yang dawuh adalah Nabi yang harus kita yakini dan harus kita imani ya. Kalau yang dawuh yang mengatakan ini profesor atau insinyur, doktor, tidak percaya tidak apa-apa, tapi karena ini dawuhnya Nabi maka kita harus percaya. Waktu itu pada para sahabat sama takut kalau hatinya berkarat. Nah, kalau sekarang mungkin dianggap biasa ya. Maka para sahabat bertanya, wa majila ya Rasulullah, bagaimana cara menghilangkan karatnya besi ya. Maka jawabnya Nabi, tidak soklin, mencuci sendiri, tidak dengan sunlight ya, sunlight pencuci piring, tapi biqiraatil Quran, qiraatil Quran wa dzikrul maut, dengan membaca Quran dan ingat mati, maka hatinya akan menjadi hati bersih. Kalau hati bersih yang disenangi pasti yang baik-baik. Kalau hatinya berkarat pasti yang disenangi adalah yang jelek-jelek. Bapak Ibu yang kami hormati, itu diantara fadilah Al-Quran yang mudah-mudahan dengan fadilah Al-Quran yang kita harusnya tambah cinta terhadap Al-Quran. Yang asalnya baca Quran sedikit-sedikit harusnya sedikit-sedikit baca Quran.